Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 X-Men yang ingin kita lihat di MCU. Where's Bobby? I'm sorry, Kitty. Di daftar ini kita akan melihat mutan heroik yang pantas mendapatkan peran yang lebih besar atau alur cerita yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan di layar sebelumnya. X-Men seperti Wolverine, Profesor X, dan X-23 akan ditinggalkan karena mereka sudah punya film yang bagus banget. Jika kamu belum melihat semua film X-Men, waspadalah ada spoiler alert. Mutan mana yang menurut kamu layak ada lagi di MCU? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Warren Kenneth Worthington III, aka Angel. Can't do this. I promise you, it's fine. Warren, relax. Meskipun Angel cukup penting untuk menjadi bagian dari tim X-Men yang asli, dia kurang dimanfaatkan dalam filmnya. Sementara dia mendapat beberapa adegan menarik di The Last Stand, karakternya hilang dalam shuffle film yang penuh sesak. Angel bernasib lebih buruk ketika dia dibawa kembali ke timeline baru di film X-Men ketiga. This is the guy he used to be. I didn't know his wings were. Kali ini dia adalah mantan petarung kandang yang akhirnya bekerja untuk Apokalips yang jahat. Tapi pahlawan yang dikenal suka terbang itu ironisnya terluka parah dalam kecelakaan pesawat. Tak satu pun dari penampilan ini yang sesuai dengan posisi historis Angel di X-Men atau keadilan ceritanya selama beberapa dekade terakhir. Kita akan senang melihat dia kalau dia menjadi sepenuhnya matang di MCU. It's what you want. Why no? Nomor 9, Armando Munoz, aka Darwin. Well, Darwin's already a nickname and, sort of fits. Adapt to survive and all. Kekuatan mutan Darwin memungkinkan dia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang keras pada saat itu juga. Dalam satu cerita, kemampuannya memungkinkan dia untuk memenangkan pertarungan melawan Dewi Kematian yang sangat kuat, Hela. Tapi penonton bioskop tidak bisa melihat sebagian kecil dari potensi Darwin di X-Men First Class. Well, I adapt to survive. So I guess I'm coming with you. Selama pertempuran singkat, dia mati karena dia tidak bisa beradaptasi dengan serangan yang dikirim oleh villainnya di film ini. Melihat Darwin gagal hidup cukup frustasi, karena kekuatan dia yang harusnya tahan apapun. Tapi jika dia muncul di alam semesta baru, dia akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada kita seberapa jauh kekuatannya bisa beradaptasi. Luar biasa jika Darwin adalah kunci untuk menghentikan seseorang yang tangguh seperti Hela. You can't defeat me. No, I know. But he can. Nomor 8, Kurt Wagner, aka Nightcrawler. I could see it all happening, but I couldn't stop myself. It was like a bad dream. Perhaps he is testing me. Ketika mutan berteleportasi ini pertama kali muncul di X2, dia adalah salah satu karakter paling keren dan paling kompleks di franchise-nya. Dia punya keyakinan spiritual yang kuat, dan juga seorang pejuang yang cakap dan memiliki kemampuan yang dapat menyelamatkan atau menghancurkan orang tergantung pada skenarionya. Beberapa karakteristik yang paling menarik tidak cukup ditampilkan ketika Cody Smith McPhee mengambil alih peran tersebut. Versi Kurt ini tampak lebih tidak yakin pada dirinya sendiri, dan terutama digunakan untuk mendukung cerita orang lain saja. Everyone grab hold of Nightcrawler. I've never done it with this many people. Get us out of here. Jika MCU akan membiarkan Nightcrawler mengambil peran film yang signifikan atau memimpin cerita yang lebih besar, dia bisa memiliki kesempatan lain untuk mengesankan penonton dengan adegan action yang menakjubkan dan juga keyakinannya yang tak tergoyahkan. Sudah saatnya mutan ini berteleportasi ke MCU yang lebih baik. You know, outside of the circus, most people were afraid of me, but I didn't hate them. I pitied them. Do you know why? Nomor 7, Illyana Rasputina, aka Magic. Setelah diseret ke dimensi iblis yang dikenal sebagai Limbo, Illyana memperoleh sejumlah kemampuan magis. Dia menemukan dia bisa berteleportasi, memanipulasi energi, memanggil pedang yang mengesankan sesuka hati, dan juga banyak lagi. Tapi bahkan bakat besar Anya Taylor-Joy aja tidak bisa membuat kekuatan atau karakter Illyana menonjol di film New Mutants yang memang sering dikritik. I'll see you in the morning. I'll see you in hell. Mutan mistis ini bisa membuka banyak cerita menarik, karena Illyana berlatih dengan Doctor Strange dalam cerita-cerita tertentu. Akan menyenangkan melihat dia di sebelah Benedict Cumberbatch. Bahkan jika dia tidak berpapasan dengan Doctor Strange, kita tertarik memikirkan kemana karakternya bisa pergi. Illyana bisa membintangi petualangan mendebarkan di Limbo jika dia diberi cerita yang mempesona dan juga proper. Where the hell did you go? There's a special place. Nomor 6, Robert Bobby Drake,
aka Iceman. Who's this? Oh, this is Bobby. I'm her He's my... boyfriend. Call me Iceman. Aktor Shawn Ashmore melakukan pekerjaan yang baik dalam memerankan Bobby aka Iceman dalam beberapa film X-Men. Sayangnya mutan ini adalah anggota X-Men original lainnya yang terus-menerus didorong ke latar belakang film yang ia bintangi. Terlepas dari kenyataan bahwa berbagai kekuatan es yang menakjubkan dari Iceman telah menjadikan dia salah satu mutan terkuat di bumi, selain itu sang pahlawan tersebut merepresentasikan LGBTQ karena dia keluar sebagai pria gay. MCU dapat mengeksplorasi kekuatan unik Iceman dan juga dampaknya terhadap komunitas LGBTQ, baik dalam plot TV atau film layar lebar. Ollie, have you tried not being a mutant? Selama lebih banyak orang melihat bahwa Bobby yang berkepala dingin pantas menjadi lebih dari sekedar karakter sampingan, kita pasti akan puas. You never should have left. Nomor 5, Scott Summers aka Cyclops. Hey, Scott, we're looking for you downstairs. You didn't show. What do you care? Pemimpin X-Men yang terhormat dan tradisional jarang tersorot dalam action langsungnya. Setelah dikalahkan oleh Wolverine selama trilogi, Cyclops dibunuh begitu saja di luar layar. Versi karakter yang lebih muda kemudian dibuang ke dalam film prequel yang terlupakan juga. Dan meskipun Ty Sheridan menunjukkan potensi sebagai Cyclops, karakternya menghabiskan begitu banyak waktu terobsesi dengan orang lain sehingga kami tidak mengenalnya. Jean's gone. She left. Gone where? I don't know. Charles, you can track her with your mind. Jadi kami pikir ini saat yang tepat untuk membentuk mutan ini menjadi pemimpin yang kita semua ingin lihat. Kita telah melihat film MCU baru-baru ini yang membuat kapten tim yang terhormat dicintai dengan banyak orang, menempatkan mereka dalam situasi yang menyimpang moral mereka sendiri. Jika mereka memberi Cyclops kesempatan untuk mengambil alih di dunia abu-abu, kita jamin bahwa dia tidak akan dilupakan lagi. He felt you were the one that was gonna do something special with your life. That you were gonna make a difference in the world. Maybe even change it. How do you know what he felt? Nomor 4, Anna Marie, aka Rogue. Rogue, what did you do? They say that you're stealing other mutants' powers. No, I borrowed his power. You never... Kita tahu Rogue-nya Anna Paquin bisa berbahaya ketika kita melihat dia menyerap kekuatan Wolverine. Dan karena dia secara historis adalah penjahat sebelum dia masuk X-Men, kami senang melihatnya memiliki karakter yang kompleks. Tapi setelah penampilan pertama Rogue, waktu layarnya terutama difokuskan pada kelemahan kekuatannya. I mean, something's wrong. What's wrong is I can't touch my boyfriend without killing him. Other than that, I'm wonderful. Dia bahkan menghapus adegan dari potongan asli di Days of Future Past. MCU dapat menembus Rogue yang diabaikan oleh film X-Men sebelumnya dengan membiarkan dia memasuki alam semesta sebagai penjahat. Karena dia terutama mendapat beberapa kemampuan dari Carol Danvers, membawa mutan ke dalam film Marvels yang akan datang akan menjadi hal yang mudah. Apakah Rogue debut di sana atau tempat lain, dia bisa menjadi penjahat yang serius di MCU. I kinda like it. Nomor 3, Ororo Munroe, aka Storm. I felt a chill in the air. How did you get in here? We let ourselves in. We are looking for mutants. Harus diakui, film-film Fox X-Men melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menetapkan seberapa kuat kekuatan cuacanya Storm. Tapi narasi itu baru saja menggores permukaan doang untuk karakter pahlawan Afrika terkemuka kita yang punya banyak sejarahnya. Meskipun mereka menyentuh latar belakang Storm beberapa kali, dia selalu didorong ke posisi pendukung tanpa dibalas. What are you doing? Making you stronger, my goddess. Untuk pahlawan wanita yang dikenal sebagai pencuri, ratu, dan Dewi Wakanda, peran ensemble tidak akan cukup untuk dia. Storm perlu film sendiri atau memimpin cerita MCU-nya sendiri. Kami akan senang jika disuguh masa lalunya atau melihat apa yang bisa ia capai di timeline saat ini. Fans akan mengikuti Storm yang luar biasa kemanapun ia pergi atau muncul. I need you. I've got your back. Look. End of discussion. Nomor 2, Remy LeBeau, aka Gambit. Because I know who you are, Gambit. You're the guy who escaped and you're the guy who's gonna take me back there. Segala sesuatu yang kita sukai tentang Gambit yang ramah dan kuat benar-benar hilang ketika dia muncul di X-Men Origins Wolverine. Di film ini dia malah terlihat sebagai pemain kartu lumpuh yang juga jarang muncul. Where the hell am I? Listen, I'm a friend. I'm a friend. Namun kekuatan kinetik Gambit yang berguna dan estetik itu akan sangat berguna di MCU.
Dia bisa menjadi pahlawan wildcard yang menyenangkan, yang selalu mengejutkan kita dengan keberanian atau tindakannya. Dan karena Channing Tatum sudah lama ingin memainkan peran itu, harusnya nggak susah untuk sutradara casting memilih aktor yang siap untuk dimainkan. MCU benar-benar tidak mungkin kalah jika mereka bertaruh pada mutan ini dan membawanya ke layar lebar. Large blinds 100, small blinds 50. May I deal you in? What can I get for $17? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Jean Grey. Did you hear what the kids are calling me? Do I want to know? Yeah. Phoenix. It's cool, right? Alur cerita X-Men yang hebat menggambarkan bagaimana Jean Grey menjadi Dark Phoenix yang jahat. Tapi dua upaya untuk menggambarkan plot itu di layar gagal dengan penonton. Dalam kedua kasus, para penonton tidak pernah punya cukup waktu untuk berinvestasi pada Jean Grey-nya sendiri untuk peduli sama dia ketika dia kehilangan dirinya. Ini menyedot semua beban kematiannya. Save me. Untungnya, MCU tahu bagaimana membuat kita peduli dengan karakter kompleks yang berjuang dengan kekuatan besar tanpa terburu-buru. Lagi pula, Jean Grey lebih dari sekedar mutan yang mati di akhir alur cerita Dark Phoenix. Di tangan MCU, Jean Grey bisa saja bangkit dari abu cerita bencana dan akhirnya menjadi pahlawan wanita yang sepenuhnya terbentuk. I know who I am now. I am not simply what others want me to be. I am not destined to a fate I can't control. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.